Kita lanjut bahas spoiler Wedang Qiankun season 5 episode 26. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pemuda dari Kekaisaran Cahaya Suci yang tadinya datang 3 orang, kali ini hanya tinggal 2 orang saja karena si gendut sudah dibunuh oleh Lindong. Melihat kekuatan Lindong yang mengerikan, 2 pemuda yang tersisa pun kabur dengan menunggangi burung buas raksasa karena tidak mau mati di tempat ini. Lindong yang melihat hal itu pun segera melakukan pengejaran dan pemuda cahaya suci itu berkata, "Hahaha, burung eksotik ini adalah hewan buas tercepat di area ini. Jangan harap kau bisa menangkap kami." Lindong pada saat ini memang kalah cepat dari burung itu. Dia pun kemudian berhenti karena merasa tidak bisa mengejarnya lagi. Pemuda dengan luka di mata kali ini berkata pada Lindong, "Kau tunggu saja sampai kami melaporkan kejadian ini ke kakak senior, dan aku akan kembali untuk mengambil nyawamu itu." Lindong yang melihat dan juga mendengar kata-kata itu pun terlihat sangat geram dan berkata, "Memalukan." Namun saat ini Lindong benar-benar sudah tidak bisa menyusul mereka berdua. Dan tiba-tiba saja, seras, pemuda dengan luka di mata yang tadi menyombongkan dirinya, kali ini kepalanya terbelah menjadi 2. Bahkan belahan itu terus turun dan membuat tubuhnya benar-benar menjadi 2 bagian. Hal itu membuat si pemuda yang bertanduk menjadi kaget dan sangat ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Bahkan burung buas tunggangan mereka saat ini juga terbelah menjadi 2 bagian. Pemuda bertanduk itu pun berteriak, "Hah? Burungnya juga terbelah menjadi 2. Siapa yang melakukan ini?" Dan pada saat ini terlihatlah sebuah benda yang panjang mirip dengan sebuah cambuk telah membelah burung buas dan juga pemuda dengan luka di mata itu. Dan benda mirip cambuk itu memiliki ujung seperti kepala ular. Itu sebenarnya adalah ekor dari Xiaoyan yang bisa menjadi panjang dan tajam. Ekor Xiaoyan itu benar-benar mirip seperti gabungan antara cambuk dan pedang. Xiaoyan pun kali ini tertawa karena telah membunuh salah satu dari pemuda cahaya suci dan juga burung tunggangan mereka. Lindong yang melihat hal itu pun sontak berteriak, "Bagus Xiaoyan, ekor piton milikmu ini tidak kalah jika dibandingkan dengan tombak tulang buayaku. Kau sudah tumbuh menjadi harimau perkasa sekarang, yang bahkan kekuatanmu tidak lebih lemah dari tahap puncak manifestasi." Lindong mengatakan hal itu sambil memeluk Xiaoyan, dan Xiaoyan pun terlihat sangat senang dengan pelukan serta pujian dari Lindong. Seketika wajahnya pun menjadi imut seperti kucing yang kecil. Satu pemuda cahaya suci yang tersisa kali ini terjatuh dari udara karena hewan tunggangannya sudah mati. Dan Lindong serta Xiaoyan pun segera menyusul ke arahnya. Melihat kedatangan Lindong, pemuda bertanduk itu sangat ketakutan dan dia berteriak, "Sialan kau!" Namun kali ini sebuah kaki segera menginjak tubuh pemuda itu sambil berkata, "Tetaplah di situ." Yang ternyata kaki yang menginjak si pemuda itu adalah kaki Moling. Saat ini wajah trio Moling terlihat sangat emosi dengan pemuda cahaya suci itu. Dan Moling pun berkata, "Dasar sialan, mana? Tunjukkan kesombonganmu yang tadi. Kau tadi bilang jika kau akan bersenang-senang dengan mengalahkan kami, bukan?" Pemuda bertanduk itu saat ini benar-benar ketakutan. Dia mengangkat tangannya sambil berkata, "Tunggu dulu." Setelah itu si pemuda pun berteriak kesakitan karena pada saat ini trio Moling menghajar dirinya. Dan kini terlihatlah wajah dari pemuda bertanduk itu benar-benar babak belur. Kepalanya benjol 3 tingkat, matanya lebam sebelah, pipinya dawul-dawul, dan bibirnya jontor kayak ban dalam yang menonjol keluar. Namun kemarahan trio Moling juga belum reda karena mereka tidak terima selama 2 hari ini disiksa oleh pemuda cahaya suci itu. Moling pun kali ini mulai bicara, "Kalian dinasti cahaya suci hanya sekumpulan sampah yang beraninya menyiksa yang lebih lemah. Sekarang rasakan bagaimana rasanya disiksa." Pemuda bertanduk yang ketakutan itu pun menunjuk trio Moling dan dia mengatakan,
Kalian bajingan beraninya menyiksa aku. Kekaisaran dinasti Cahaya Suci kami tidak akan mengampuni kalian. Lindong yang berada di belakang trio Moling kali ini maju dan dia mulai berbicara. Apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Cahaya Suci? Katakan semua informasi yang kau tahu, atau kau akan merasakan waktu yang sangat menyenangkan. Pemuda Cahaya Suci itu pun berkata, kau ingin aku membocorkan informasi? Mimpi saja kau itu, karena pemuda itu tidak mau memberikan informasinya. Kali ini Xiaoyan mengaum dengan keras, dan Lindong menatap tajam ke arah pemuda itu sambil mengatakan, cepat katakan, jika kau tidak mau mati di tempat ini. Pemuda bertanduk dari Cahaya Suci menjawabnya, bahkan jika aku memberimu informasi, bukankah aku akan tetap mati di tempat ini? Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, jika kau mau memberikan informasi, maka aku akan memberimu kesempatan. Dan aku, Lindong, akan mengampunimu. Pemuda bertanduk itu pun melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, kau hanya bisa berkata-kata saja. Apakah kau berani bersumpah padaku untuk bisa menepati kata-katamu itu? Dengan cepat Lindong pun berteriak, aku Lindong bersumpah pada langit. Jika aku melanggar kata-kataku, maka aku akan disambar petir. Pemuda itu pun terus menatap ke arah Lindong, dan dia merasa bahwa Lindong memang akan menjaga kata-katanya. Dia kemudian berkata lirih, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu informasi yang ku tahu. Pemuda bertanduk itu kemudian berkata pada Lindong bahwa sepertinya Lindong sudah tahu kultivasi di tahap apa Jinmu saat ini. Dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Lindong menurut pemuda itu. Sedangkan harta roh dan seni bela dirinya, pemuda itu juga tidak pernah melihat dia menggunakannya. Dan pemuda bertanduk itu benar-benar tidak tahu. Selain itu, kota yang dimana pada saat ini mereka tinggal berisi lebih banyak faksi yang tidak hanya ada Kekaisaran Cahaya Suci saja. Para ahli dari berbagai kekaisaran semua datang untuk mencari harta karun kuno. Meskipun tidak ada yang tahu persis apa isi dari harta karun kuno itu, namun mereka semua yakin jika itu pastilah harta karun kelas atas. Lindong pun diam sejenak, dan kali ini pemuda bertanduk itu pun melihat Lindong dengan tatapan satu mata sambil tersenyum meremehkan, dan dia pun berkata, apa kau ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun kuno itu? Dengan kemampuanmu saat ini, lebih baik kau mimpi saja. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melewati pintu masuknya. Lalu Lindong bertanya, kenapa kau tidak memberitahuku sosok lain yang dianggap perkasa di tempat itu? Pemuda bertanduk kemudian memberikan info tambahan. Selain Kekaisaran Cahaya Suci kami, ada juga Kekaisaran Great Tranquil, Kekaisaran Metal, dan Kekaisaran Siskel. Mereka adalah beberapa kekaisaran terkenal di 4 wilayah. Aku saat ini tidak begitu yakin, tapi mereka semua seharusnya memiliki para ahli yang berada di tingkat setengah langkah menuju nirwana untuk mendukung mereka. Lindong pun kembali bertanya, lalu apakah ada ahli yang benar-benar di tahap nirwana di kota yang saat ini? Si pemuda menjawabnya, menurutku kekaisaran dari 4 wilayah yang sudah begitu kuat, dan seharusnya di kota yang saat ini tidak ada ahli yang benar-benar berada di tahap nirwana. Lindong pun tersenyum dan berkata, bagus sekali. Pemuda bertanduk itu kemudian merasa bahwa dirinya sudah memberikan semua informasi yang dia ketahui. Dan sekarang saatnya dia bebas dan pergi dari tempat ini. Sambil berlalu Lindong pun mengatakan, aku akan menepati janjiku, dan aku Lindong akan mengampunimu. Namun tiba-tiba saja trio Moling pun menunjukkan senyum yang aneh, dan mereka saat ini mulai melemaskan tangan-tangannya. Dan tiba-tiba saja Lindong melirik pemuda bertanduk itu kemudian berkata, tapi aku tidak tahu apakah saudara-saudaraku ini akan mengampunimu. Tampaklah pada saat ini wajah Duyun dengan penuh kemarahan. Hal itu membuat pemuda bertanduk sangat ketakutan dan dia berteriak, bagaimana bisa kau melakukan ini Lindong? Kau sudah melanggar janji dan juga sumpahmu. Sambil tersenyum Lindong pun mengatakan, ada apa? Aku tidak melanggar janjiku. Karena saat ini Lindong memang tidak melakukan apapun. Dia memang tidak melanggar janjinya untuk tidak menyakiti si pemuda itu. Namun trio Moling tidak berjanji apapun. Jadi mereka bebas mengajar pemuda bertanduk itu.
Xiaodio kemudian muncul dan berkata pada Lindong, "Karena kita sudah tahu dan memastikan bahwa di kota yang tidak ada ahli nirwana, maka ayo kita berangkat." Lindong pun tersenyum dan berkata pada Xiaodio, "Kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika di kota yang ada tahap nirwana, aku akan tetap mendapatkan harta karun kuno itu dan mengambil pil pengubah hidup dan mati." Xiaodio pun tersenyum bangga pada Lindong saat ini. Kemudian Lindong mengatakan jika besok mereka akan memulai perjalanan dan berangkat ke kota Yang. Cerita kemudian berpindah ke medan perang kuno, tepatnya di lembah awan putih. Di sana terlihatlah Lindong yang berada di punggung Xiaoyan. Kemudian juga ada trio Moling yang melayang di lembah itu dengan dilindungi sebuah cahaya keemasan. Ternyata kali ini Lindong dan juga trio Moling sedang menuju ke kota Yang. Namun dalam perjalanannya ini, trio Moling menggunakan waktu luang mereka di dalam perjalanan sambil melakukan kultivasi. Dan Lindong yang mengawasi mereka pun juga menyalurkan energi yuannya untuk membantu mereka bertiga berkultivasi dengan cepat. Lindong pun terus-menerus menyalurkan energi yuan pada trio Moling sambil berkata di dalam hati, "Sudah 2 hari sejak kita berangkat dan meninggalkan kota pertemuan. Dan hari ini kita sedang menuju ke kota Yang untuk berurusan dengan banyak ahli yang akan segera kita temui. Mereka bertiga telah mencoba untuk segera naik ke puncak manifestasi sepanjang waktu perjalanan ini. Tapi jika dilihat dari kultivasi mereka saat ini, tampaknya mereka akan naik dalam waktu setidaknya setengah bulan. Aku akan menjaga mereka yang sudah kuanggap saudara, dan aku akan membantu mereka saat ini. Dengan aku di samping mereka memasok energi nirwana, mereka seharusnya sebentar lagi akan segera menerobos." Dan tidak lama kemudian, Lindong pun merasakan pertanda baik. Dia pun berkata di dalam hati, "Hebat, akhirnya berhasil." Dan saat ini, banyak energi yuan besar berputar-putar dan mengelilingi trio Moling. Ini adalah pertanda bahwa mereka akan segera naik tingkat level kultivasi. Dan akhirnya, boom! Dari kejauhan terlihatlah 3 cahaya terang. Dan itu adalah cahaya kenaikan tingkat dari trio Moling yang saat ini sudah berada di puncak manifestasi sempurna. Trio Moling pun membuka mata mereka dan terlihatlah senyum di wajah mereka. Moling pun kemudian berkata mewakili Duyun dan juga Mansan, "Lindong, terima kasih telah membantu kita, yang akhirnya kita bisa menerobos dalam 2 hari. Jika kau membutuhkan bantuan dari kami di masa depan, kami pasti akan siap membantumu." Duyun dan Mansan yang di belakang Moling pun memberikan rasa hormat dan terima kasihnya juga pada Lindong. Lindong pun saat ini menatap mereka bertiga dan berkata, "Itu bagus sekali. Jika kekuatan kalian akhirnya bisa naik tingkat." Namun di dalam hati Lindong berkata, "Jangan jadi beban buatku." Tidak lama kemudian Lindong mengeluarkan sebuah gulungan seni bela diri. Dia pun mengatakan, "Aku memiliki sebuah formasi yang cukup bagus. Ini disebut formasi 3 mistik. Jika kalian bertiga berlatih formasi ini bersama-sama, maka kalian akan memiliki kekuatan pelindung yang luar biasa. Bahkan jika bertarung dengan ahli setengah langkah nirwana, kalian tidak akan cedera sedikit pun." Setelah berbicara seperti itu, Lindong pun melemparkan gulungan formasi itu pada trio Moling. Hal ini membuat trio Moling sangat senang. Mereka sangat berterima kasih dengan banyaknya bantuan dari Lindong. Lindong pun tersenyum ke arah mereka dan berkata, "Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bersiap-siaplah karena kita hampir sampai." Dalam perjalanan yang semakin dekat dengan kota Yang itu, trio Moling pun segera melatih formasi yang telah diberikan oleh Lindong. Dan kali ini, mereka bertiga secara perlahan menuju kota Yang. Lindong pun berkata, "Kota Yang, si bajingan jinmu dan harta karun kuno, aku segera datang." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah suasana kota Yang pada saat ini? Di mana menurut informasi dari pemuda bertanduk, kota itu penuh dengan ahli yang kuat dan kekaisaran yang cukup terkenal karena memiliki ahli bela diri setengah langkah menuju nirwana. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video.
Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 27. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini terlihatlah pemandangan kota yang dari udara, di mana kota itu merupakan titik berkumpulnya semua ahli bela diri dalam jarak 50 km. Tempat itu juga berisi para jenius sejati yang berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Lindong yang melihat kota itu dari kejauhan pun berkata, "Meskipun aku berada di luar kota, aku dapat merasakan banyak energi yang kuat di tempat itu. Bahkan yang paling lemah di sana adalah ahli tahap manifestasi lanjutan." Setelah Lindong memasuki kota Yang, dia pun melihat-lihat ke sekeliling dan mengatakan bahwa kota Yang benar-benar menarik. Dan kali ini, Moling yang berada di belakang Lindong pun mengatakan bahwa saat ini mereka sudah sampai di pusat kota. Namun kenapa Lindong malah langsung menuju pusat perdagangan? Karena pada saat ini, Lindong dan trio Moling terlihat berada di depan bangunan yang bertuliskan pusat perdagangan Tongfang. Moling pun kembali bertanya, apakah Lindong ingin membeli seni bela diri yang lebih kuat ataukah harta roh? Duyun pun menimpali bahwa kemungkinan hal-hal yang dapat dibeli oleh Lindong di kota yang ini tidak akan buruk. Jika berhasil mendapatkan barang yang bagus, maka otomatis kemampuan mereka akan meningkat dan bisa menyaingi pertempuran yang sulit ke depannya. Dan Mansan pun berkata, jika di tempat ini hanya menerima pil nirwana sebagai alat pembayaran. Namun meskipun begitu, Mansan juga akan ikut membeli sesuatu. Lindong yang kali ini memakai kacamata boboho, dia pun tersenyum dan berkata, "Apa maksud kalian membeli barang-barang? Aku kesini adalah untuk menjual barang-barang dan mendapatkan beberapa pil nirwana." Kata-kata Lindong itu membuat trio Moling kaget dan mereka berteriak serempak. "Menjual barang?" Lindong pun sambil tersenyum menimpali, "Hahaha, ikutlah denganku. Aku akan membiarkan kalian merasakan luasnya dunia." Dan saat ini, Lindong akan segera memasuki toko Tongfang itu. Dia pun kemudian dihadang oleh penjaga di tempat itu. Kemudian Lindong mengatakan, "Bro, tolong 4 tiket untuk masuk ya." Penjaga pun menjawabnya, "Apakah kau ingin masuk ke toko Tongfang juga? Hei bocah, apa kau tahu tempat seperti apa ini?" Lindong pun sedikit membuka kacamata bobohonya dan dia berkata, Apa kau pikir aku tidak bisa membeli tiketnya? Harga tiket masuk 30 pil nirwana per orang bukan? Aku akan memberimu 200 pil nirwana. Ambil saja sisanya sebagai tip." Penjaga itu terlihat sangat senang. Dia pun menerima pil nirwana dari Lindong, kemudian berkata, "Toko Tongfang kami sangat adil. Siapapun yang memiliki biaya, dia bisa masuk. Namun kami tidak akan bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi setelah kau memasukinya. Kau harus berhati-hati. Di dalam sana ada Baim Wong yang sedang membuat konten prank KDRT." Sambil berlalu Lindong pun mengatakan, Ya, aku tahu. Bukankah maksudmu itu adalah yang kuat yang akan bertahan hidup? Soal Baim Wong, tenang saja, nanti akan kulaporkan pada netizen. Dan aku suka aturan seperti ini. Setelah berkata seperti itu, Lindong dan trio Moling mulai berjalan masuk ruang perdagangan. Penjaga itu pun masih melihat Lindong dan dia tersenyum kemudian berkata, "Kalau begitu semoga beruntung pelanggan." Dan tiba-tiba saja saat ini terdengar suara seorang berlari sambil terbatuk-batuk. Tidak lama kemudian terlihatlah tangan seseorang yang penuh dengan luka dan juga gemetaran menyentuh kaki seseorang sambil berkata, "Selamatkan aku." Seorang pemuda yang tubuhnya sudah lemas dan penuh dengan luka pun mengatakan, "Harta roh yang aku beli dan kumenangkan di dalam pelelangan telah dicuri. Bantu aku mendapatkannya kembali sekarang. Bisakah kau tidak menutup mata terhadap tindakan tidak adil seperti itu di pusat perdaganganmu?" Ternyata yang diajak bicara pemuda yang jadi korban KDRT itu adalah si Bilar, sang penjaga toko Tongfang. Bilar kemudian mengatakan, "Apa? Harta roh yang kau menangkan telah dicuri." Hal ini membuat muka dari Bilar terlihat panik pada pemuda yang menjadi korban KDRT dan juga pencurian itu.
Dan tiba-tiba saja Bilar kali ini berteriak, "Itu masalahmu!" Bukannya menolong si pemuda, Bilar yang terlihat polos dan lugu malah menjadi pelaku KDRT saat ini. Dia pun menendang pemuda itu cukup keras sampai si pemuda terlempar ke kamar mandi. Bilar lalu menyilangkan tangan di dadanya dan dia berkata, "Di kota yang ini, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tidak ada yang akan melakukan keadilan untukmu. Jika harta rohmu dicuri, itu berarti kau belum cukup tangguh untuk menggunakannya. Jabingan lemah, cepatlah bangun dan pergi dari sini selagi masih ada kesempatan." Kita pada saat ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam rumah pelelangan. Di sana terlihat banyak orang yang mengikuti lelang di toko tongfang itu. Dan pada saat ini terdengar suara berkata, "Para tamu yang terhormat, ini adalah harta roh kelas bumi atau disebut juga kelas D yang diturunkan di keluarga aku. Tawaran awal adalah 3.000 pil nirwana. Siapapun yang menawarnya dengan harga tinggi, dia yang akan menang." Suara itu berasal dari pemuda berbaju coklat yang pada saat ini memegang harta roh berbentuk seperti kerang. Biar lebih mudah menyebut nama si pemuda itu, maka kita panggil saja namanya adalah Iwan. Dan saat ini terlihatlah dua orang mulai menawar harta roh milik Iwan. Awalnya 3.200, kemudian meningkat menjadi 3.500, dan saat ini meningkat lagi menjadi 3.600. Trio Moling dan juga Lindong saat ini duduk di bangku pojokan. Lindong yang melihat pelelangan ini pun kemudian berkata, "Jika pusat perdagangan ini sangatlah berbeda." Moling kemudian menjawabnya, "Jika tempat ini memanglah berbeda dari rumah lelang biasanya. Karena tidak akan ada pemandu di tempat ini, maka yang akan menjadi pemandu penjualan adalah mereka-mereka pemilik barang yang akan melakukan lelang itu." Mansan pada saat ini terlihat sedang menikmati kuah pop mie sebagai ganti kopi dan teh. Dia pun juga terlihat kelaparan dan sedang makan sumpit. Sedangkan Lindong kali ini sedang mengamati lelang ini dan dia berkata, "Jika dalam pelelangan ini, maka tidak ada yang akan peduli dengan apapun yang akan dia lakukan. Karena pelelangan ini benar-benar tanpa hukum." Dan tiba-tiba saja, kini terlihatlah seseorang mengangkat tangan sambil berkata, 5.000 pil nirwana. Si Iwan pun terlihat sangat senang mendengar ada yang menawar harta rohnya seharga 5.000 pil nirwana. Dia pun kali ini merasa terhormat. Namun setelah Iwan menoleh untuk melihat siapa yang menawar itu, dia pun menjadi sangat kaget dan berkata dalam hati, "Sialan, si jabingan itu rupanya." Orang yang menawar harta milik Iwan itu berada di lantai 2 yang merupakan tempat bagi ahli bela diri yang cukup kuat dan cukup memiliki reputasi terkenal di kota ini. Pemuda itu pun tersenyum dengan gigi runcing seperti ikan hiu. Dia kemudian mengatakan, Apa kau tidak mau menjualnya pada aku?" Seorang pemuda berbaju biru yang duduk bersantai pun menginginkan harta milik si Iwan. Dan dia adalah Sark, atau dipanggil juga dengan sebutan Haisa. Dia merupakan pimpinan dari Kekaisaran Siskel yang berada di tahap setengah langkah menuju Nirwana. Orang-orang yang melihat Haisa telah melakukan penawaran pun berkata, "Aku kasihan padanya. Dia telah menjadi sasaran dari Haisa." Si Iwan yang sudah tahu Haisa orang yang seperti apa, dia tidak berani menolaknya dan kemudian membungkuk sambil berkata, Kenapa tidak? Ini adalah kehormatan saya. Jika Anda menyukai harta saya ini, tolong terimalah." Trio Moling yang melihat hal itu pun heran. Sebenarnya siapa pemuda itu? Sampai si Iwan terlihat ketakutan. Kemudian Mansan yang masih menikmati kuah pop mie sambil makan sumpit, dia pun mulai mengatakan, "Siapa sih jabingan itu? Sepertinya dia memiliki status yang lebih tinggi." Duyun kemudian menjawabnya, "Menurut informanku, orang yang berada di lantai 2 itu seharusnya adalah pemimpin dari Kekaisaran Siskel. Dia bernama Sark dan sering dipanggil dengan sebutan Haisa. Dia paling terkenal
karena tidak menghabiskan uang ketika membeli sebuah barang, karena orang yang menjadi incarannya akan dengan sukarela menghadiahkan barang-barang mereka pada Haisa. Jadi siapapun yang sudah diincar pada dasarnya akan kehilangan barang milik mereka. Tidak lama kemudian Iwan pun melemparkan harta roh kerangnya pada Haisa, dan Haisa menerimanya sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, tidak buruk. Aku akan meminta utusanku untuk mengirimkan pil nirwananya nanti. Kata-kata itu sering diucapkan oleh Haisa, namun dia tidak benar-benar mengirimkan pil nirwana itu pada pemilik yang barangnya telah dia ambil. Karena sudah tahu akan sifat dari Haisa, si Iwan dengan berat hati berkata, tidak perlu, karena Anda menyukainya. Anggap saja itu sebagai tanda rasa hormat saya untuk Anda. Dalam hati, si Iwan pun mengatakan, oh sial, harta keluargaku. Mendapat hadiah dari si Iwan membuat Haisa merasa senang. Dia pun tersenyum dan berterima kasih penuh dengan kebusukan. Di lain sisi, kali ini ada pemuda yang sedang marah. Tidak lama kemudian dia berteriak, tanda rasa hormat. Lalu di mana rasa hormatmu padaku? Di mana? Orang yang berkata itu adalah Moti. Dia merupakan pemimpin dari Kekaisaran Metal. Level kultivasinya berada di setengah langkah menuju Nirwana. Melihat Moti kali ini telah marah membuat Iwan ketakutan. Dia pun gemetaran dan berkata, Tuan Moti, aku hanya punya satu harta keluarga, dan aku sudah memberikannya pada Tuan Haisa karena dia menyukainya. Kata-kata Iwan itu membuat Moti sangat marah. Wajahnya pun memerah dan dia berkata, apa kau tidak punya yang lain? Kau punya satu untuknya, tapi kau tidak punya untukku. Apa kau sudah bosan hidup? Kemarahan Moti itu membuat Iwan ketakutan dan dia benar-benar gemetaran. Sampai-sampai si Iwan ngompol di celana. Semua orang yang melihat Iwan pun menertawakannya karena kencing di celana, dan ini sungguh memalukan. Namun juga ada beberapa dari mereka yang merasa kasihan pada si Iwan karena Moti sudah marah. Dia pun kali ini turun dari lantai 2 dan langsung meninju si Iwan sampai terlempar. Setelah itu Moti berkata, jabingan lemah, nyahlah dari sini. Macan yang saat ini sudah menghabiskan sumpitnya. Dan dia melihat kelakuan kasar dari Moti. Dia pun berkata, jabingan itu pasti adalah pemimpin Kekaisaran Metal yang bernama Moti. Kebetulan sekali kita pada saat ini bertemu dengan banyak orang dengan status tinggi hari ini. Lindong pun melirik dan dia berkata, benar. Dan tiba-tiba saja kali ini terlihatlah sosok lain yang duduk di lantai 2. Moling yang melihat orang itu pun berkata, ada satu lagi orang yang duduk di atas. Energinya benar-benar setara dengan 2 orang lainnya. Tapi siapakah dia? Apa kau tahu orang itu, Lindong? Sambil melihat ke arah pemuda yang duduk di lantai 2, Lindong pun berkata, ho, dia adalah teman lama kita, si saudara senior dari Kekaisaran Cahaya Suci, Jinmu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jinmu akan mengenali Lindong yang sudah muncul di tempat ini? Dan apakah mereka akan melakukan baku hantam karena memiliki dendam atas peristiwa di kota pertemuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrosok. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 28. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di toko Tongfang, di mana pada saat ini trio Moling terlihat sangat kaget karena orang yang sedang mencari Lindong, yaitu senior Jinmu, juga ada di toko ini. Moling pun sontak berkata, apa? Dan Duyun juga mengatakan, jabingan itu ternyata adalah Jinmu. Sambil terus melihat ke arah Jinmu, Moling sekali lagi mengatakan, bagaimana ini? Kenapa bisa bertemu dengannya terlalu awal seperti ini? Dia pun bertanya pada Lindong, apa yang harus kita lakukan? Karena pada saat ini Jinmu memang tidak melakukan apapun. Namun jika dia tahu orang yang telah membunuh anak buahnya ada di tempat ini, maka Jinmu pasti akan bertindak dan menuntut balas. Namun Lindong dengan santai menjawab perkataan dari Moling. Tenanglah, kita tidak harus melakukan apapun, karena orang-orang suruhannya
Tidak ada satupun yang kembali, dan seharusnya dia tidak akan mengenali kita. Moling pun berkata lagi, lalu bagaimana kau tahu jika orang itu adalah jinmu? Sambil memegangi kacamata Boboho, Lindong pun tersenyum. Dan kemudian Lindong menjawab perkataan dari Moling. Aku telah mendapatkan harta roh seni bela dirinya. Tentu saja aku mengenali energinya. Dan itu tidak mungkin salah. Namun Lindong pun sekarang melirik ke arah jinmu. Dan dia berkata dalam hati, jinmu, dasar jabingan kau. Tunggu saja. Dan saat ini, jinmu masih tidak bergerak dari tempat duduknya. Bahkan dia juga tidak berbicara apapun. Setelah beberapa saat pelelangan ini berlangsung, kali ini Haisa terlihat jenuh dan dia mengatakan, pelelangan ini sangat membosankan. Tidak ada yang menarik. Sementara Moti juga berkata, apapun itu, bukankah kau baru saja mendapatkan sesuatu yang bagus? Kini trio Moling melihat ke lantai 2 di mana Jinmu, Haisa, dan Moti berada. Mereka adalah 3 orang yang menguasai tempat ini, di mana kekuatan mereka sama-sama di ranah setengah langkah menuju nirwana. Dan kelihatannya mereka bertiga cukup akrab. Moling yang melihat hal itu pun mulai berkomentar. Mereka sudah memanggil dan juga memperlakukan satu sama lain seperti seorang saudara. Mansan pun menimpali. Seperti yang kuharapkan, Jinmu pasti bukanlah orang yang sederhana. Sementara Duyun dan Lindong tidak berkomentar apapun. Dan tiba-tiba saja terdengarlah suara. Berikutnya adalah nomor 233. Lindong yang merasa tidak asing dengan angka itu pun melihat nomor tiket lelang yang dia miliki. Di sana tertulis nomor 233. Dan Lindong pun mengatakan, sepertinya sekarang giliranku. Tidak butuh basa-basi lagi. Lindong pun langsung berdiri dan dia mengatakan, halo netizen yang terhormat. Aku akan langsung ke intinya saja. Di sini aku memiliki seni bela diri pukulan jiwa awan iblis. Seni bela diri ini berada di tahap manifestasi. Harga awal aku buka dengan 5.000 pil nirwana. Yang kedua ini adalah tapak pembelah lautan, yang juga merupakan seni bela diri tahap manifestasi. Ini sebanding dengan seni bela diri manifestasi tahap awal. Harga saat ini aku buka dengan 5.000 pil nirwana. Semua orang yang melihat seni bela diri milik Lindong itu pun mengatakan, wow, itu semua terlihat hebat. Dan sekali lagi, Lindong berkata, aku juga masih memiliki satu lagi, yaitu tubuh petir matahari besar. Jinmu yang melihat Lindong kali ini menatap dengan wajah yang datar, dan dia tidak berbicara sepatah kata apapun. Semua orang yang pada saat ini merasa seni bela diri yang dilelang Lindong itu merupakan seni bela diri yang cukup hebat. Mereka pun berteriak untuk melakukan penawaran. Aku akan menawar 5.000 pil nirwana. Aku akan menawar 5.500. Aku menawar 6.000. Lindong pun pada saat ini tersenyum mendengar harga penawarannya semakin meningkat, dan dia berkata dalam hati, ini semua adalah seni bela diri milik Xiao Diao yang aku ambil secara acak dan tidak aku butuhkan lagi. Sebentar lagi aku akan menjadi kaya. Aku tidak menyangka peminatnya lumayan tinggi. Sambil melihat para penawar itu, Lindong sekali lagi berteriak, jangan terburu-buru. Tawaran tertinggi yang akan menang. Dan kali ini seni bela diri pukulan awan iblis pun sudah laku. Lindong kemudian mengucapkan selamat atas saudara yang memenangkan pelelangan ini. Kemudian Lindong berkata, aku masih memiliki tapak pembelah lautan. Apakah tidak ada yang ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi? Salah seorang pemuda bernama Kuriman pun memiliki niat yang busuk. Dan dia berkata dalam hati, hehe, seni bela diri itu akan menjadi milikku sekarang. Kuriman kemudian berteriak, biar aku periksa dulu barangnya. Lindong pun tersenyum dan dia berkata, baiklah. Tidak lama setelah itu Lindong melemparkan tapak pembelah lautan itu pada Kuriman. Seni bela diri itu pun meluncur dengan cepat dan dilindungi oleh energi Yuan milik Lindong. Dan ternyata tempat Kuriman pada saat ini berada
setelah dia beri pelindung dari energi Yuan. Tujuannya adalah untuk merendahkan seni bela diri milik Lindong sehingga dia bisa mengambil secara gratis. Namun tapak pembelah lautan yang dilempar Lindong dengan perlindungan dari energi Yuan miliknya mampu dengan mudah menembus pelindung milik Kuriman. Dan saat ini Kuriman merasakan kekuatan besar mengguncang tangannya saat dirinya menangkap tapak pembelah lautan itu. Kuriman pun terlihat lesu. Dia kemudian berkata dalam hati, "Sialan, jabingan itu ternyata bukan sasaran yang empuk. Dahlah, aku menyerah saja." Dan dengan cepat, Kuriman pun membayar seni bela diri tapak pembelah lautan. Dia pun melemparkan sekantung pil nirwana pada Lindong. Lindong yang menangkap pil itu kemudian tersenyum dan dia mengatakan, "Terima kasih atas kerjasamanya." Sambil melirik Kuriman, Lindong berkata di dalam hati, "Mau mencoba mempermainkanku? Kau terlalu berlebihan jika kau berani melakukan itu." Dan saat ini, Lindong masih memiliki satu seni bela diri lagi. Itu adalah seni bela diri yang dia pakai selama ini, yaitu tubuh petir. Karena Lindong sudah memiliki yang lebih kuat, yaitu tubuh emas nirwana, maka dia akan menjual saja seni bela diri tubuh petir karena Lindong sudah tidak memakainya. Sambil memegang tubuh petir itu, Lindong pun berkata, "Tubuh petir matahari besarku ini memiliki 3 tingkatan: tubuh petir perunggu, tubuh petir giok, dan tubuh petir matahari besar. Jika kalian bisa mengkultivasikan pada tingkat puncak, maka kalian akan setara dengan seorang yang berada di tahap puncak manifestasi. Harga awal aku buka dengan 10.000 pil nirwana. Itu adalah harga terendahnya. Silakan tawar." Banyak orang yang kagum dan ingin memiliki tubuh petir itu, namun mereka merasa tidak mampu membelinya. Karena apa? Biar Pak Prabowo saja dan Ustadz Yusuf Mansur yang menjawabnya. Karena kita tidak punya uang. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Orang-orang itu pun kali ini mengatakan, 10.000 pil nirwana itu terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya dan aku juga tidak bisa mengalahkannya. Lindong pun tersenyum melihat semua orang dan dia kali ini berkata, "Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memiliki seni bela diri yang hebat." Dan tiba-tiba saja kali ini ada seseorang yang mulai mengatakan, "Seni bela diri penguat tubuhmu ini mungkin tidak murah." Dan aku merasa bahwa itu adalah barang yang bagus dan cukup menarik. Yang ternyata orang yang barusan berbicara itu adalah Haisa. Dia pun melihat Lindong dan mengacungkan jarinya kemudian berkata, "Aku akan memberikanmu penawaran 11.000 pil nirwana." Penawaran dari Haisa itu membuat semua orang heboh dan berkata, "Astaga, seseorang benar-benar memberikannya penawaran yang tinggi." Namun pada saat mereka melihat bahwa yang menawar itu adalah Haisa, mereka pun berkata lirih, "Ternyata si jabingan itu lagi." Lindong pun melirik sinis ke arah Haisa karena dia tahu apa yang akan dilakukan jabingan satu itu yang suka menggunakan kekuasaan dan juga kekuatan untuk menekan orang lain dan kemudian merampok barang-barangnya. Namun kali ini Lindong tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Dia juga tidak begitu respect dengan Haisa. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Meskipun ini tidak sebagus tubuh metal surgawi dari kekaisaran metalku, namun aku tertarik untuk membandingkan seni bela diri itu. Aku menawar 12.000 pil nirwana." Dan orang yang berkata itu adalah Moti, sang pemimpin dari kekaisaran metal. Semua orang pun kali ini heboh. Mereka pun mulai berkata, "Apa? Bahkan pemimpin dari kekaisaran metal juga melakukan penawaran. Tidak peduli dia akan menjualnya pada siapa, pasti dia akan membuat pihak lain tersinggung. Aku sungguh kasihan padanya." Haisa pun pada saat ini merasa jengkel kenapa Moti tiba-tiba juga melakukan penawaran. Itu akan mempersulit rencananya. Tidak lama setelah itu Haisa tersenyum dan dia berkata, "Hei anak muda, jadi kau ingin menjualnya pada siapa?" Lindong dengan santainya, dia menyilangkan tangan di depan dada dan mulai berbicara. "Ho ho ho ho, apakah hal seperti ini harus dipertanyakan kembali? Aku akan menjualnya kepada siapapun orang yang menawar dengan harga tertinggi." Kata-kata itu diucapkan oleh Lindong dengan lantang dan penuh dengan percaya diri.
bahwa dia ingin menunjukkan pada semua orang jika dirinya tidak bisa ditekan oleh siapapun. Duyun dan juga Mansan kali ini terlihat sangat panik melihat Lindong berbicara seperti itu. Duyun pun kemudian mulai mengatakan, "Lindong, dia benar-benar berani memprovokasi Haisa." Di sisi lain Moti tertawa dengan keras. Dia kemudian mengatakan, "Hahaha, Haisa, sepertinya orang ini tidak takut padamu." Ucapan Lindong tadi membuat Haisa benar-benar marah. Dan semua orang merasakan hawa kemarahan dari pemuda kekaisaran Siskel itu. Haisa pun menggertakkan gigi dan dia berkata, "Bocah sialan." Haisa pun pada saat ini menatap Lindong dengan penuh kemarahan dan dia mulai berbicara. "Kau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Aku akan memberimu 1000 pil nirwana dan berikan barang itu padaku sekarang juga." Harga yang sangat murah diajukan oleh Haisa dari harga penawaran 10.000 yang telah dibuka oleh Lindong. Dan itu benar-benar sebuah pelecehan. Hal ini membuat Lindong terdiam. Dia tidak menjawab sepatah kata apapun, dan seketika suasana di toko Tongfang menjadi sunyi karena mulai ada ketegangan antara Haisa dengan Lindong. Dan kali ini Lindong mulai berkata dengan keras, "Sepertinya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang mampu mengambil seni bela diri penguat tubuhku. Kurasa aku harus mengakhiri pelelanganku ini." Seketika perkataan Lindong itu membuat Haisa semakin emosi. Dia pun berdiri dan mulai mengaktifkan energi Yuan dengan aura berwarna merah yang mengerikan. Namun pada saat Haisa akan meluapkan emosinya, seseorang kali ini juga berdiri dan dia berkata, "Tunggu sebentar." Dalam sekejap saja, Haisa pun menarik kembali energi Yuannya dan dia pun melihat pada orang yang berbicara. Kemudian Haisa mengatakan, "Jinmu, apa kau juga tertarik dengan seni bela diri penguat tubuh bocah itu?" Sambil menatap Lindong, Jinmu pun berkata, "Aku tidak tertarik dengan seni bela diri penguat tubuhnya. Namun aku tertarik dengan bocah itu karena kau bisa sampai di tempat ini. Kau mungkin adalah orang yang telah membunuh anak buahku. Apakah kau berpikir bahwa aku benar-benar tidak akan mengenalimu? Kurang ajar sekali kau ini." Lindong pun melihat ke arah Jinmu, sementara trio Moling sangat terkejut sehingga Moling mengatakan, "Apakah kali ini identitas dari Lindong sudah terbongkar? Ini benar-benar buruk." Namun Lindong pada saat ini masih melihat Jinmu dengan satu kacamata yang terbuka. Sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Jinmu akan membunuh Lindong yang sudah dia ketahui identitasnya sebagai seorang yang telah membunuh anak buahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 29. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini semakin menegangkan karena Jinmu sudah mengetahui identitas dari Lindong. Dia kali ini berdiri dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengenalimu? Kurang ajar sekali kau ini." Trio Moling yang melihat hal itu pun menjadi panik dan Moling berkata, "Apa? Identitas Lindong sudah terbongkar. Ini buruk Lindong." Jinmu saat ini terus menatap Lindong dengan muka datar, namun hatinya penuh dengan amarah. Jinmu kemudian berkata, "Meskipun kau menghilangkan segel roh yang kupasang pada gajah suci, namun kau tidak akan bisa menghilangkan fluktuasinya." Lindong pun kali ini menatap Jinmu dengan raut wajah biasa, tanpa rasa takut dan tanpa berkomentar apapun. Haisa yang melihat kejadian ini pun tersenyum. Dia merasa bahwa ini sungguh menarik, karena Lindong telah benar-benar berani menyinggung Jinmu. Di dalam hati Haisa mengatakan, bocah itu hanya berada di level manifestasi lanjutan. Kami bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan sentikan jari. Dan tiba-tiba saja Lindong pun membuka kacamatanya. Dia menatap Jinmu dan berkata, "Ayo, bunuh aku dasar sampah. Jangan biarkan aku membuatmu dalam masalah besar." Kata-kata Lindong itu benar-benar sangat provokatif. Hal itu membuat Jinmu menjadi geram dan dia menatap Lindong dengan penuh amarah sambil mengatakan, "Meskipun kita adalah sampah,
namun kita bukanlah sampah yang bisa kau sentuh. Setelah mengatakan itu, Jinmu pun tersenyum karena menganggap Lindong benar-benar berani menantang seorang ahli di tahap setengah nirwana. Jinmu kemudian menyilangkan tangannya. Dengan santai dia pun berkata, "Bocah, kenapa kau tidak mengakhiri dirimu sendiri sana? Jika kau berakhir di tanganku, kematianmu akan lebih menyakitkan." Lindong yang sambil menatap Jinmu dan melemaskan tinjunya, kali ini mulai menjawab, "Aku tidak tahu. Bagaimana caramu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apakah kau berani berkata begitu hanya karena kau berada di tahap setengah nirwana?" Jinmu yang semakin marah dengan kata-kata Lindong pun, kali ini dia mulai mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan dia berkata, "Aku telah memberimu kesempatan, namun kau tidak mengambilnya." Orang-orang yang pada saat ini melihat Jinmu akan melakukan serangan pun, mereka ketakutan dan kemudian berteriak sambil berlari, "Oi, ini buruk, ayo lari sejauh mungkin." Dan tidak lama kemudian, sambil melemparkan pukulan energi Yuan yang berbentuk macan tutul ke arah Lindong, Jinmu mengatakan, "Bocah, ingatlah ini di kehidupanmu selanjutnya. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung." Namun Lindong tidak takut dengan tinju macan tutul itu. Dia juga tidak pergi dari tempatnya berdiri. Dan akhirnya, dar! Tinju macan tutul itu menghancurkan tempat Lindong berdiri. Hal ini membuat Moling sangat kaget dan dia berteriak, "Sungguh energi Yuan yang kuat." Di dalam hati, kemudian Moling mengatakan, Lindong saat ini berada 2 tingkat di bawahnya. Bagaimana dia bisa menandinginya? Dan orang-orang pun saling bertanya, apakah si Lindong telah mati? Dan akhirnya, setelah kepulan asap sedikit menghilang, terlihatlah sosok Lindong yang masih berdiri tegak di tempat semula. Orang-orang yang melihatnya pun sontak tertawa dan berteriak, "Jabingan itu belum mati." Dan kali ini, sambil melangkah maju, Lindong pun berbicara pada Jinmu, "Kukatakan padamu, seseorang setengah langkah menuju nirwana tidak memiliki hak untuk berbicara denganku seperti itu. Kekaisaran cahaya sucimu bukan ancaman bagiku, dan aku baru saja membunuh beberapa anak buahmu. Jika kau tidak terima dengan tindakanku, maka aku juga akan membunuhmu di tempat ini." Jinmu saat ini melihat Lindong dengan tatapan yang sinis. Dia kemudian mengatakan, "Melihat kau bisa membunuh banyak orang dari kekaisaran cahaya suci, kau pasti punya sedikit keahlian. Namun tidak ada yang pernah berani mengatakan hal seperti itu di depanku. Sepertinya aku harus mengambil nyawamu hari ini untuk tetap bisa membangun posisiku di kota yang ini." Sambil mengeluarkan tombak tulang buaya, Lindong pun kali ini tersenyum pada Jinmu dan dia mengatakan, "Itu jika kau bisa melakukannya." Tidak butuh basa-basi lagi, Jinmu yang sudah memegang tongkat saktinya, dia kali ini meluncur dengan cepat ke arah Lindong sambil berteriak, "Kau akan menyesali tindakanmu, namun kali ini kau sudah terlambat." Dan akhirnya, pertarungan di dalam toko Tongfang pun pecah. Lindong dan Jinmu saling memukul dengan senjata mereka masing-masing. Kekuatan mereka berdua juga sangat mengerikan dalam pertarungan itu. Dan ternyata pada saat ini tongkat Jinmu itu bukan sembarang tongkat, karena dari tongkat itu bisa mengeluarkan sebuah api. Lindong yang melakukan tangkisan pada tongkat itu pun kali ini berteriak, "Panas sekali, sebenarnya apa energi merah yang menyala itu?" Jinmu pun menunjukkan senyum sinisnya pada Lindong sambil terus melakukan tekanan. Dan dia mengatakan, "Lindong, terpangganglah kau." Namun ucapan Jinmu itu tidak membuat Lindong ketakutan. Dia kali ini tersenyum sambil mengeluarkan gelombang cahaya dari tombak tulang buaya miliknya. Dan Lindong pun berkata, "Hehehe, aku hanya bercanda." Keluarlah auman buaya surgawi kuno. Gelombang cahaya dari tongkat Lindong pun dengan cepat menyebar bagaikan riak air. Jinmu yang melihat hal itu benar-benar dibuat kaget. Dia pun berkata di dalam hati, "Apa ini? Sebenarnya apa yang bisa menahan seranganku ini?" Karena merasa tidak mampu membakar Lindong dengan energi api pada tongkatnya, Jinmu pun menjadi marah besar. Dia kemudian berteriak, "Tongkat pemecah gunung api suci."
Seketika sebuah energi api yang sangat besar muncul dari tongkat milik Jinmu, dan kali ini juga menyelimuti tubuh Jinmu itu sendiri. Wajahnya memperlihatkan kemarahan yang besar, dan dalam sekejap Jinmu pun meluncur ke arah Lindong dengan posisi tongkat api suci yang sudah berancang-ancang untuk melakukan pukulan. Di sisi lain, kali ini Lindong bergerak mundur untuk menghindari jangkauan tongkat api suci itu, karena Lindong merasa bahwa energi panas di dalamnya sangat menakutkan. Dan kini Lindong pun menatap Jinmu tanpa adanya ketakutan di matanya. Kemudian Lindong mengangkat tangan dan dia mengeluarkan energi dari sana. Lindong pun berteriak, "Gajah suci penghancur surga!" Sebuah energi berwarna api kali ini terus membesar dan menyelimuti tubuh Lindong. Kemudian energi itu berubah menjadi bentuk seekor gajah raksasa. Dan akhirnya kali ini tongkat api suci milik Jinmu diluncurkan untuk melakukan serangan pada Lindong. Namun Lindong menahan serangan tongkat api suci menggunakan gajah suci. Benturan dua kekuatan Yuan yang mengerikan itu menimbulkan suara dentuman keras di dalam toko Tongfang. Dan akhirnya boom! Jinmu dan Lindong sama-sama terpental karena energi mereka berdua seimbang. Semua orang yang melihatnya kali ini menutup mata karena mereka melihat sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata dari benturan dua kekuatan Jinmu dan Lindong. Jinmu dan Lindong pun keduanya kali ini berusaha untuk tidak tumbang meskipun tubuh mereka terpental cukup jauh. Tidak lama setelah itu Jinmu berteriak, "Beraninya kau menggunakan seni bela diri dari kekaisaran cahaya suciku, kau akan mati." Namun dalam hati Jinmu berkata, "Sialan, sungguh ini memalukan. Tidak hanya dia tidak terluka sedikit pun, namun dia bahkan menggunakan seni bela diri kekaisaran cahaya suci untuk melawanku." Lindong pun saat ini menatap Jinmu sambil sedikit tersenyum, karena dia menggunakan seni bela diri milik kekaisaran Jinmu untuk melawan Jinmu itu sendiri. Jinmu yang tidak terima jika seni bela diri miliknya dipakai kali ini benar-benar menjadi murka. Dia pun mengumpulkan energi Yuan di tangannya sambil menatap Lindong penuh amarah dan berkata, "Bagi kau orang luar, untuk menggunakan seni bela diri utama dari kekaisaran cahaya suci kami dengan cara yang buruk itu sungguh memalukan. Karena kau sangat menyukai seni bela diri ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan bentuk yang sebenarnya. Gajah suci penghancur surga." Dan akhirnya seekor gajah raksasa yang terbentuk dari energi Yuan milik Jinmu kali ini keluar, dan gajah itu memiliki kekuatan serta bentuk yang berkali-kali lipat lebih besar dari bentuk yang pernah dikeluarkan oleh Li Sheng. Sang gajah suci raksasa kali ini siap menginjak Lindong yang ada di hadapannya. Trio Moling yang melihat hal ini pun menjadi sangat panik dengan keadaan Lindong sekarang. Moling sampai berkata, "Jinmu telah berlatih seni bela diri itu terlalu lama, dan dia tahu seberapa kuatnya seni bela diri itu dengan kekuatan maksimalnya. Namun Lindong, dia baru saja melatihnya." Duyun pun menimpali, "Ini tidak bagus." Di sisi lain, Haisa tersenyum melihat pertarungan antara Lindong dengan Jinmu. Sambil memegangi dagunya, Haisa berkata, "Sudah waktunya kau berakhir, bocah." Sang gajah suci pun dengan cepat berlari menuju Lindong. Namun Lindong tidak kabur. Bahkan dia juga tidak berpindah dari tempatnya berdiri. Malahan kali ini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Di mataku, seni bela diri seperti kotoran anjing. Itu tidak layak dipamerkan." Setelah berkata seperti itu, Lindong mulai mengangkat jari telunjuknya dan keluarlah sebuah cahaya emas dari jari itu. Dan akhirnya udara di langit-langit toko Tongfang kali ini mulai berputar. Sebuah jari emas besar perlahan keluar dari tempat itu. Haisa yang melihat pemandangan ini pun terlihat sangat kaget dan dia mengatakan, "Sungguh fluktuasi energi yang sangat kuat. Seni bela diri macam apa yang digunakan jabingan itu?" Bahkan Moti kali ini juga sangat kaget dan dia pun mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Moti pun juga mengatakan, bagaimana seni bela diri itu bisa menyebabkan kekacauan seperti ini. Sementara netizen kali ini berkomentar, bahkan seni bela diri di tahap pertengahan manifestasi tidak bisa melakukan hal ini. Mungkinkah jabingan itu memiliki seni bela diri tahap tertinggi dari manifestasi?
Semua netizen benar-benar dibuat heboh oleh jari pemenjara surgawi milik Lindong yang keluar dengan aura yang sangat menakutkan, yang bahkan sekelas Jinmu sendiri tidak memiliki seni bela diri seperti itu. Semua orang bertanya-tanya, sebenarnya bocah itu berasal dari mana? Bagaimana bisa dia memiliki seni bela diri yang sangat kuat? Sambil terus melihat Lindong, Jinmu mulai mengatakan, kesenjangan antara kau dan aku tidak dapat dijembatani. Kau tidak cocok untuk memiliki seni bela diri seperti itu. Serahkan seni bela diri itu padaku dan aku akan mengampunimu. Namun Lindong tidak menggubris kata-kata dari Jinmu. Dia pun kali ini mulai mengatakan, keluarlah jari pemenjara surgawi. Jari kelima mengguncang alam semesta. Tatapan mata Lindong terlihat sangat tajam karena dia tidak akan menunjukkan ampun pada si kerapat Jinmu itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Jinmu mampu menahan jari pemenjara surgawi level 5 milik Lindong yang telah diberi julukan jari pengguncang alam semesta? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udeng Kenkun season 5 episode 30. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang sudah sangat marah dengan Jinmu karena orang itu sangatlah sombong, kali ini telah mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 5, yaitu jari pengguncang alam semesta. Tidak lama kemudian gajah suci raksasa kali ini dihadang oleh jari pemenjara surgawi. Jari raksasa itu menekan dahi dari gajah suci dan Lindong pun berteriak, Jinmu, teknik sampah dari kekaisaran cahaya sucimu itu tidak akan aku ampuni. Hancurlah. Dalam sekejap saja, Lindong menambahkan kekuatan pada jari pemenjara level 5-nya. Seketika jari emas raksasa itu menekan gajah suci milik Jinmu dan terdengarlah suara retakan dari gajah suci raksasa. Hal itu membuat Jinmu menjadi panik. Bahkan semua orang yang melihatnya tidak menyangka bahwa kekuatan jari itu benar-benar luar biasa. Mereka pun mulai mengatakan seni bela diri bocah itu sangat kuat. Bahkan gajah suci milik Tuan Jinmu telah menjadi retak. Jinmu yang tidak mau kalah dengan Lindong pun masih bertahan, dan dia dengan penuh kemarahan berteriak, mencoba untuk mengalahkanku. Mimpi saja. Setelah itu Jinmu mencoba mendorong jari milik Lindong kembali ke atas, dan kali ini terlihatlah kaki Lindong menjadi berjongkok dan bertumpu pada lutut, seperti orang yang tertekan karena menahan sesuatu yang berat. Dan tiba-tiba saja, Lindong berjongkok bukan karena tertekan oleh kekuatan gajah suci, namun Lindong sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat. Tidak lama kemudian Lindong segera melompat dari lantai menuju bagian atas dari jari level 5. Dia pun dengan cepat mengepalkan tangannya dan menambahkan energi Yuan pada pukulannya itu, kemudian bersiap untuk melakukan pukulan. Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun meninju dengan keras jari level 5 yang saat ini dia pijak. Tujuan Lindong meninju jari itu adalah untuk menambahkan tekanan yang kuat, dan akhirnya, bang! Jari pemenjara surgawi yang sudah ditambahkan tekanan dengan pukulan oleh Lindong kali ini membuat gajah suci terlihat kewalahan. Beberapa detik kemudian, dahi dari gajah suci itu pun hancur, dan boom! Gajah suci kali ini benar-benar hancur total. Suara ledakan yang keras keluar dari kehancuran gajah suci milik Jinmu. Hal itu juga diiringi dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan kali ini terlihatlah sosok manusia terlempar dari dalam ledakan. Tubuhnya melesat dengan cepat bahkan sampai membentur dan menghancurkan tiang penyangga toko Tongfang. Orang-orang yang melihat pun kali ini berteriak, siapa itu yang terlempar? Banyak orang berlarian untuk menghindari orang yang terlempar itu agar diri mereka tidak tertabrak. Yang ternyata manusia yang terlempar itu adalah Jinmu. Dia pada saat ini tertunduk karena menahan rasa sakit. Dan anak buah Jinmu yang melihat hal itu pun sangat kaget. Sontak mereka pun berteriak, bagaimana mungkin itu adalah Tuan Jinmu?
Haisa yang melihat pemandangan ini juga nampak tidak percaya, dan Haisa berkata di dalam hati, "Bocah itu, dia telah menyembunyikan kekuatannya untuk membuat kami lengah." Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dari lantai 2 dan itu adalah Moti. Dia kemudian mengatakan, "Hahaha, dasar bocah nakal. Tidak heran dia berani memprovokasi Jinmu. Ternyata dia memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya dia belajar seni bela diri penguat tubuh yang sangat kuat. Bahkan kemungkinan lebih kuat dari seni bela diriku." Moling yang melihat hal ini merasa senang dan takjub. Dia melihat Lindong dan berkata dalam hati, "Lindong sangat kuat. Dia bahkan bisa melukai seorang ahli setengah langkah menuju nirwana sampai seperti itu." Jinmu yang belum mengakui kekalahan kali ini kembali berdiri. Namun dia sudah terlihat sangat lemas dan dengan tubuh yang penuh luka. Lindong yang melihat hal itu pun segera mengeluarkan tombak tulang buaya untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Tatapan mata dari Jinmu memperlihatkan sorot yang penuh dengan ketakutan, karena pada saat ini Lindong yang sudah memegang tombak tulang buaya, dia dengan cepat meluncur ke arah Jinmu. Melihat hal itu, Jinmu segera memanggil tongkat saktinya dan berteriak, "Bocah, beraninya kau!" Namun Lindong yang sudah memutuskan untuk mengakhiri permusuhan di antara mereka, dia pun berteriak, "Karena kau mencoba membunuhku, jadi kenapa aku tidak berani melakukan hal yang sama?" Dengan sangat cepat, Lindong pun memberikan pukulan pada Jinmu. Namun pemuda itu juga masih belum menyerah dan dia masih mampu menangkis semua serangan dari Lindong dengan tongkat saktinya. Semua orang kali ini cukup dibuat terkejut karena Lindong yang berada di tahap lanjutan manifestasi bisa menekan tahap setengah langkah nirwana sampai seperti itu. Sambil terus memberikan serangan pada Jinmu, Lindong berkata, "Jinmu, kau adalah setengah langkah menuju nirwana. Tidak mungkin kekuatanmu hanya sebatas ini kan? Keluarkan semuanya." Jinmu pun geram dengan ucapan Lindong. Namun dia juga tidak mampu berbuat banyak karena pada saat ini Jinmu telah mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Jadi dia tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki. Jika hal itu dipaksakan, maka sama saja dengan bunuh diri. Dan akhirnya, Jinmu kembali terlempar oleh serangan Lindong. Namun Lindong masih tidak akan membiarkan pemuda itu lolos dan dia pun melakukan pengejaran, kemudian melesat dengan cepat ke arah Jinmu. Setelah dekat, Lindong pun mengatakan, "Mau lari ya? Mati saja kau." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mulai menusukkan tombak tulang buaya. Namun hal itu ditahan oleh Jinmu menggunakan tongkat saktinya, yang pada akhirnya tongkat itu pun patah dan tombak tulang buaya akan segera menembus dada Jinmu. Hal itu membuat Jinmu sangat panik dan akhirnya tombak milik Lindong itu mulai menyentuh dada dari Jinmu. Namun dalam sekejap saja, ujung tombak milik Lindong seperti terbakar dan tidak mampu menembus dada Jinmu. Melihat tombak itu tidak mampu menembus tubuhnya, Jinmu pun berteriak pada Lindong, "Kau mencoba membunuhku. Mimpi saja kau itu. Aku memiliki perisai api jiwa yang melindungiku. Bahkan serangan dari seorang ahli setengah langkah nirwana saja tidak akan bisa membunuhku, apalagi hanya dirimu. Jangan berharap banyak." Lindong yang tidak menyerah, dia mulai mengumpulkan energi Yuan di tangannya dan dalam sekejap memberikan pukulan keras tepat di dada Jinmu. Hal itu membuat Jinmu kesakitan dan dia berteriak dengan keras. Tubuh Jinmu kali ini terlempar akibat kerasnya pukulan dari Lindong. Dia pun merasa tidak percaya ditekan sampai seperti ini, bahkan sampai muntah darah. Lindong kemudian bergegas meluncur kembali untuk mengejar Jinmu sambil tersenyum dan dia berkata, "Mari kita lihat
Berapa lama kau dapat bertahan? Anak buah dari Jinmu yang menyaksikan hal ini segera berlari untuk menghentikan Lindong. Mereka serempak berteriak, "Lindungi senior Jinmu sekarang!" Namun saat mereka akan meluncur untuk menyerang Lindong, trio Moling pun menghadang mereka dan sudah mengaktifkan segel perisai 3 mistik yang telah diberikan oleh Lindong. Seketika 3 anak buah dari Jinmu itu tidak mampu melanjutkan niatnya karena terhalang oleh trio Moling. Mereka pun lalu berkata, "Bangsat, siapa kalian beraninya menghalangi jalan kami?" Sambil terus mengaktifkan kekuatan perisai, Moling pun berkata, "Apakah kalian berniat untuk ikut campur? Jangan harap." Duyun kali ini juga mengatakan, "Seperti yang kuharapkan, formasi ini sangat hebat." Sementara Mansan dia tertawa dan mulai berkata, "Kekaisaran Cahaya Suci bahkan tidak memiliki banyak kultivator tingkat puncak manifestasi yang tersisa. Setengah langkah menuju Nirwana adalah satu-satunya andalan mereka." Anak buah Jinmu pada saat ini merasa terhina. Mereka hanya bisa menahan amarah karena tidak mampu berbuat banyak pada trio Moling yang kekuatannya saat ini berada di puncak manifestasi. Jinmu yang sudah tertekan dan kewalahan menghadapi Lindong saat ini melirik ke arah belakang dan dia berteriak, "Haisa, kita adalah saudara satu sumpah. Jika kekaisaran cahaya suciku hancur hari ini, aku khawatir kau tidak akan memiliki banyak keberuntungan untuk mendapatkan kunci harta karun kuno itu." Haisa pun terkejut dengan perkataan dari Jinmu dan dengan cepat dia kali ini meluncur kemudian menghentikan Lindong. Haisa kemudian berkata, "Temanku, meskipun ada ketegangan antara kamu dengan Jinmu, ini sudah cukup. Seseorang harus selalu menarik garis untuk mempertahankan sebuah hubungan yang baik. Kekaisaran Cahaya Suci memiliki banyak teman di kota Yang. Jika kau melewati garisnya, maka kau akan membuat keributan yang lebih besar. Aku takut ini tidak akan berakhir baik untuk dirimu. Jika kau menyebabkan kekaisaran besar menyerang secara bersama-sama, bahkan jika kau memiliki kekuatan untuk membalikkan langit, akan sulit untuk melarikan diri hidup-hidup." Lindong pun berpikir sejenak dan dia berkata dalam hati, "Sepertinya jika aku membunuhnya saat ini, akan menyebabkan banyak masalah. Jika saja Rehan boneka darah sudah kumurnikan, aku tidak perlu khawatir lagi." Dan tiba-tiba saja Lindong berbicara, "Karena ada seseorang telah memohon untuk nyawamu yang tidak berharga itu, maka aku akan mengampunimu Jinmu. Namun jika kau berani mengganggu orang lain lagi, maka aku akan membunuhmu." Sontak kata-kata Lindong itu membuat Jinmu merasa dirinya benar-benar direndahkan sampai titik paling rendah. Matanya menunjukkan kemarahan, namun kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Dan Jinmu hanya bisa mengumpat di dalam hati, "Japingan sialan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ketegangan ini akan berakhir ataukah masih akan ada serangan lanjutan di masa depan? Karena Jinmu tidak akan pernah menerima kekalahan hari ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.